Halo anak-anak Yuma, terutama anak-anak Yuma kelas 4 ya, baik 4 Maria maupun 4 Yusuf. Gimana kabarnya? Pasti kangen dong dengan sekolah, pasti kangen dengan guru-gurunya, kangen dengan teman-temannya ya. Tentu kalian walaupun dalam masa pandemi ini, Pak Guru harapkan tetap semangat untuk terus belajar dan selalu membuka web pembelajaran yang setiap hari diupdate. Ikuti saja web tersebut, jangan menunda-nunda tugas yang diberikan ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sumber energi dan energi. Tentu materi ini pernah kita pelajari di semester 1 ya, kita ulangi lagi di semester 2 supaya pemahamannya lebih mendalam. Ada beberapa hal yang akan Pak Guru jelaskan di sini. Yang pertama mengenai energi sendiri, jenis-jenis energi, perubahan energi, sumber energi alternatif. Baik, ada yang masih ingat energi itu apa? Ayo. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, jadi seseorang yang memiliki energi itu bisa melakukan usaha, melakukan kerja ya. Begitu juga dengan kita manusia ya. Kalau kita memiliki energi berarti dikatakan kita memiliki tenaga. Kalau kita memiliki tenaga berarti kita bisa melakukan usaha atau kerja. Nah, energi itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari sumber energi ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi, yang mampu menghasilkan tenaga. Jadi benda-benda atau segala sesuatu deh yang di sekeliling kita yang dapat menghasilkan energi atau tenaga. Nah, sumber energi ini berdasarkan ketersediaannya di alam dibagi dua. Kita lihat, yang pertama sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini biasanya berupa kekayaan alam yang diambil dari perut bumi. Contoh, minyak bumi, batu bara, gas alam. Itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya itu bisa habis, ketersediaannya terbatas. Dan untuk memperoleh kembali, untuk menghasilkan kembali energi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sekali, berjuta-juta tahun lamanya. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang tertimbun di dalam perut bumi selama berjuta-juta tahun. Kemudian batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan ya. Dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui juga bisa dikatakan sebagai sumber energi kekal karena ketersediaannya itu tidak terbatas, tidak akan pernah habis. Contohnya matahari. Matahari itu sumber energi panas. Kemudian air, sumber energi gerak. Angin juga sumber energi gerak. Baik, kita berikutnya adalah jenis-jenis energi. Energi itu ada beberapa jenis, tidak semua Pak Guru bahas. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi apa? Energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang menghasilkan suara atau bunyi-bunyian. Atau energi bunyi itu energi yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar ya, karena benda yang bergetar pasti itu menghasilkan bunyi. Seperti kalau kita lagi berbicara, tenggorokan kita kalau dipegang, leher kita itu terasa ada getarannya ya, karena menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah energi panas atau disebut juga energi kalor ya. Energi kalor adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang menghasilkan panas. Energi panas terbesar adalah matahari. Yang ketiga adalah energi listrik, energi yang paling banyak dibutuhkan
untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kita ya. Bayangkan, sebagian besar peralatan di rumah itu menggunakan energi listrik. Mungkin kalau listrik tidak ada atau mati listrik selama 2 hari juga hidup kita akan jadi kacau ya, karena tidak ada listrik. Orang tua kalian bingung, tidak bisa masak nasi, makanan di kulkas jadi pada bau karena tidak ada listrik, nyuci harus jadi manual, handphone tidak bisa dicas, TV tidak bisa menyala, lampu tidak bisa menyala, ya akan terjadi kekacauan ya. Karena ya energi listrik sekarang adalah energi yang paling banyak digunakan. Berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia itu energi yang dihasilkan akibat reaksi suatu zat. Contohnya energi kimia adalah baterai. Baterai itu termasuk ke dalam energi kimia karena di dalam batu baterai itu ada zat-zat ya yang dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian aki pada kendaraan ya. Dan kemudian bahan bakar minyak juga termasuk ke dalam energi kimia. Bahkan makanan yang kita makan itu termasuk ke dalam energi kimia. Kenapa? Karena ketika kita makan makanan tersebut itu nanti ada reaksi kimia di dalam tubuh kita. Dari hasil reaksi tersebut akan menghasilkan energi sehingga kita dapat beraktivitas. Itu untuk jenis-jenis energi. Sekarang kita ke perubahan energi ya. Energi bisa bermanfaat karena energi bisa dirubah. Ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dikurangi atau dimusnahkan, namun energi bisa dirubah ya. Yang pertama adalah energi gerak menjadi listrik. Gerak apa yang bisa dirubah jadi listrik? Ya tentu gerak air, gerak angin, bahkan sekarang ada disebut dengan gerak gelombang laut. Itu bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sebagian besar listrik kita juga berasal dari gerak air, yaitu dari PLTA. Bagaimana air bisa menghasilkan listrik nanti Pak Guru akan jelaskan. Kemudian gerak angin. Gerak angin juga sama, hampir sama sistem kerjanya dengan gerak listrik ya. Kita lihat. Nah, ini PLTA. Jadi memanfaatkan gerak air menjadi menjadi energi listrik ya. Air itu ditampung dalam waduk, kemudian dialirkan dengan kekuatan yang cukup besar. Ketika aliran ini besar, itu akan memutar baling-baling turbin ya. Turbin akan berputar sangat kencang, kemudian gerakan putaran ini disalurkan ke generator. Nah, di generator ini adalah alat yang merubah gerak menjadi listrik ya. Dari generator itu akan menghasilkan listrik dan listriknya akan disalurkan ke masyarakat. Berikutnya adalah PLTB. PLTB adalah pembangkit listrik tenaga Bayu itu angin ya. Nah, ini ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB yang ada di Sidrap. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Angin akan memutarkan baling-baling besar ini. Kemudian baling-baling besar ini akan menggerakkan turbin dan generator sehingga nanti akan menghasilkan listrik. Jadi intinya ya turbin dan generator seperti itu. Berikutnya adalah energi listrik menjadi panas ya. Banyak sekali di rumah alat-alat yang merubah listrik menjadi panas. Di sini ada dispenser untuk memanaskan air, magic jar untuk memasak nasi, setrika, ada solder, ada microwave, ada pengering rambut, pemanas air, dan masih banyak juga alat-alat rumah tangga yang merubah energi listrik menjadi energi panas. Oke, lanjut ya. Kita sekarang listrik menjadi gerak. Ya, listrik menjadi gerak banyak juga di rumah. Ada bor listrik, mesin jahit listrik, blender, mixer, ini gerinda pemotong, ini gergaji ya, gergaji untuk motong kayu, kemudian kipas angin, mesin cuci, ada gerinda ya. Nah, ini
itu merubah energi listrik menjadi gerak. Kenapa menjadi gerak? Karena hampir sebagian besar di alat-alat ini ada yang disebut dengan dinamo. Ya, dinamo itu alat yang bisa berputar ketika menerima energi listrik. Oke, masih semangat ya untuk mengikuti terus. Kita lanjutkan. Oke, ini listrik menjadi cahaya. Tentu sudah pada paham ya, karena setiap hari kita melihat benda-benda ini. Lampu pijar, lampu TL, senter, ada lagi nggak yang bisa memberi contoh? Televisi. Ya, televisi juga bisa. Televisi itu merubah listrik, merubah cahaya dan suara. Ya, karena televisi ada cahaya dan ada suaranya. Kemudian, nah ini panas menjadi gerak. Panas menjadi gerak. Kapal uap, ya zaman dulu itu kapal uap, kalau ini kapalnya kapal Titanic ya, itu bisa bergerak itu karena adanya panas. Panas dari mana? Panas dari batu bara. Batu bara itu akan menghasilkan panas, dan panas itu akan menjadi uap ya. Uap itu akan menggerakkan di sana ada seperti mesin uap ya, ada mesin uap yang berputar gara-gara panas tersebut sehingga kapalnya bisa bergerak. Kemudian ini kereta zaman dulu, sekarang juga masih ada ini di Ambarawa ya, di museum kereta. Kalian bisa naik nanti kalau sudah pandemik ini selesai, ya bisa menikmati kereta uap ini. Bisa berjalan menggunakan panas dari kayu bakar atau dari batu bara ya. Kemudian ini mainan kapal otok-otok. Nah, ya. Sekarang kayaknya sudah jarang nih mainan. Kalau dulu Pak Guru, wah sangat senang sekali kalau orang tua Pak Guru membelikan ini. Ya biasanya pada pasar-pasar, kalau ada pasar malam itu ini banyak yang jualan kapal otok-otok. Itu bisa bergerak, dia bisa berjalan karena di dalamnya ini ada api. Ya, bahan bakarnya biasanya menggunakan minyak goreng ya, minyak kelapa kalau zaman dulu. Menggunakan minyak kelapa, ada api, kemudian setelah panas dia akan bergerak dan berbunyi tok 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 tok, makanya disebut kapal otok-otok ya. Itu contoh panas menjadi gerak. Berikutnya cahaya menjadi listrik. Nah ini luar biasa ya. Untuk menghemat energi listrik itu kita bisa menggunakan panel surya ya. Panel surya ini untuk merubah cahaya menjadi listrik. Kemarin ada pemadaman massal yang cukup lama. Orang-orang yang sudah memasang panel surya tidak terganggu dengan pemadaman listrik tersebut ya, karena mereka sudah menggunakan panel surya dan tidak usah lagi bayar ke PLN ya, karena listriknya memproduksi sendiri. Berikutnya adalah kimia menjadi listriknya. Tadi di awal sudah dijelaskan ya, kimia menjadi listrik. Ada baterai, ini batu baterai, ini ada aki kendaraan, kemudian ada bahan bakar minyak, kemudian makanan ya. Ini terjadi proses kimiawi di dalam baterai dan aki ini, kemudian akan menghasilkan listrik. Berikutnya adalah listrik menjadi bunyi ya. Listrik menjadi bunyi, ada bel, ada radio, ada ini alarm, kemudian handphone juga sama ya. Handphone listrik menjadi bunyi juga ya, dan cahaya karena ada gambarnya. Televisi juga ya, ada bunyinya, bisa listrik menjadi bunyi. Kemudian itu perubahan-perubahan energi. Selanjutnya adalah kita masuk ke sumber energi alternatif ya. Sumber energi alternatif ini biasanya memanfaatkan energi di luar energi tradisional. Energi tradisional itu apa ya? Energi yang berasal dari minyak bumi, yang berasal dari batu bara ya. Di luar itu makanya disebut energi alternatif. Di sini ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita bahas satu-satu.
Yang pertama, matahari. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Sumber energi panas yang dihasilkan oleh matahari dapat dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, menjemur pakaian, dan menghasilkan listrik. Nah, pada saat ini sudah banyak orang-orang yang menggunakan panel surya yang digunakan untuk pembangkit listrik dan digunakan untuk pemanas air buat mandi ya. Kemudian angin adalah gerak udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Pada saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Jadi ya, alatnya ada aerogenerator ya. Berikutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak yang sangat besar ya. Energi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi gerak air ini dapat menggerakkan generator yang dapat menghasilkan energi listrik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Berikutnya adalah panas bumi. Nah, energi panas bumi disebut juga dengan geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Ya, jadi di permukaan bumi itu ya ada magma, ada segala macam yang menghasilkan panas yang cukup besar. Nah, panas tersebut bisa dimanfaatkan ya biasanya untuk pembangkit listrik. Ya. Daerah-daerah yang menghasilkan panas bumi biasanya daerah-daerah yang memiliki gunung api ya, di sana di lempeng-lempeng tektonik. Gelombang air laut. Nah, ini inovasi terbaru ya. Jadi gelombang air laut yang dapat dimanfaatkan untuk listrik ya, terutama di Indonesia. Indonesia kan banyak sekali lautnya, pesisir pantainya banyak sekali, gelombangnya juga cukup besar sekali. Jika itu dimanfaatkan, mungkin listrik bisa semurah ya dari harga sekarang ya, mungkin bisa jauh lebih murah gitu, karena ya tidak akan pernah habis gelombang laut ya. Ini seperti ini, jadi gelombang akan menggerakkan alat-alat yang ada di mesin ini dan akan menghasilkan energi listrik. Kemudian bahan bakar bio ya, bahan bakar bio itu berarti bahan bakar yang dihasilkan dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Di sini Pak Guru akan bahas dua ya. Sebenarnya ada juga yang disebut biogas. Yang pertama biodiesel atau biosolar. Biodiesel itu berasal dari tumbuhan berupa biji matahari, biji jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai ya. Kemudian ada bioetanol. Berasal dari tumbuhan singkong, ubi jagung, dan sagu. Terus apa bedanya biosolar dan bioetanol? Biosolar itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar yang digunakan biasanya oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis ya. Tapi kalau bioetanol itu pengganti bahan bakar premium atau bensin ya. Nah, ada satu lagi tadi yang Pak Guru disebut dengan biogas. Biogas itu gas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Dari mana? Biasanya dari kotoran hewan ya. Kotoran hewan itu akan bereaksi dan muncul zat kimia di sana. Zat kimia itu bereaksi juga dan menghasilkan gas, bisa dimanfaatkan menjadi pengganti gas LPG yang ada di rumah. Nah, kita semua sudah membahas mulai dari energi, jenis-jenis energi, perubahan energi, sumber energi alternatif. Terus tanggung jawab kita apa? Ya, kita sebisa mungkin itu memanfaatkan sumber energi alternatif, karena sumber energi alternatif ini akan menghemat energi tradisional. Ingat, energi tradisional itu energi yang dapat habis ya, dan untuk menghasilkannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan sumber energi alternatif itu selalu tersedia di alam dan dapat
perbaharui. Jadi mari setelah pembelajaran ini kita bisa belajar untuk berhemat dan memanfaatkan sumber energi alternatif. Cara menghemat energi bagaimana sih? Ya, cukup mudah. Ya, televisi tidak dinyalakan ketika kalian sedang tidur, atau kalian tidur televisinya nyala terus. Listrik kalau siang hari dimatikan. Pergi ke sekolah kalau jaraknya dekat, jalan kaki atau naik sepeda. Ya, lakukan dengan hal-hal kecil seperti itu, maka kita sudah bisa menghemat energi. Ingat, menghemat energi berarti menghemat biaya, ya. Biaya itu uang yang hasil penghematan dari energi, kan kita bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang lain, ya. Itu pembelajaran dari Pak Guru. Pak Guru harap anak-anak lebih memahaminya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau penjelasannya kurang jelas, karena jujur saja ini adalah video percobaan, video pertama kali Pak Guru membuat video pembelajaran seperti ini, ya. Di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan materi-materi lain. Semoga kalian tetap semangat dan jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan untuk stay at home, karena untuk kebaikan kita semua. See you next time dan bye-bye.